karena beberapa remaja itu merasa bahwa hubungannya yang pacaran berlebihan itu cuma hamil aja gitu loh resikonya. Waktu itu pun juga tidak bisa dilakukan terminasi ya karena itu tadi bahwa anaknya ini sudah ada detak jantungnya. Kepolisian tidak mau mengeluarkan surat rekomendasi karena nanti kalau misalnya saya gugurkan hilang dong barang bukti. Perempuan yang melakukan aborsi akan dikenakan tindak pidana penjara 4 tahun kecuali. Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kita WCC Jombang. Kali ini kita akan membahas terkait aborsi. Apa itu aborsi, kemudian mengapa layanan aborsi itu sangat penting untuk saat ini. Nah, di sini saya perkenalkan Ayu dari staf advokasi WCC Jombang. Sudah ada 2 narasumber kita di sini, ada Mbak Mundi. Halo. Ya, ini dari WCC Jombang sehari-hari sebagai staf pendamping layanan di WCC Jombang. Kemudian juga ada Mbak Rima. Halo Kak Rima dari PKBI. Nah, di sini kita mengambil tema terkait aborsi, yakni akses terhadap layanan aborsi yang aman bagi penyintas kekerasan seksual. Tema ini kami angkat karena tubuh yang terluka tidak boleh dilukai lagi oleh sistem yang abai. Karena selama ini kita tahu bahwa tidak jarang akses kesehatan atau terkait aborsi ini juga belum semua orang tahu gitu. Tapi sebelum ke situ saya ingin perkenalan dulu lebih dalam terkait sebenarnya Mbak Mundi sama Mbak Rima ini di organisasinya gitu kan ya. Apa yang dilakukan sejauh ini di organisasinya terkait kerja-kerjanya di organisasinya dulu. Monggo, mungkin dimulai dari yang paling dekat nih Mbak Mundi. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung sih sama Mbak Ayu kalau saya itu dekat sekali untuk memberikan untuk yang bersinggungan secara langsung dengan korban gitu kan, korban-korban yang mengadu ke WCC Jombang. Kalau saya di WCC Jombang ini sebagai staf divisi pendampingan gitu kan, bersama dengan teman-teman ada 4 tim di divisi pendampingan. Ada Kak Zia yang hari ini ikut bersama kami, terus kemudian juga ada Kak Nina sama Kak Eli yang hari ini makanya tadi mohon maaf Mbak tidak sesuai dengan janji yang kita sepakati gitu kan, karena saat ini tadi pagi kami ada kasus kekerasan seksual di mana pelakunya adalah bapaknya. Jadi yang harus kita respon secara cepat gitu. Nah, saya bersama dengan 4 tim yang lainnya, ada Mbak Zia, Mbak Nina sama Mbak Eli, kami yang terjun secara langsung untuk memberikan penanganan dan juga advokasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengadu ke WCC Jombang. Seperti itu sih Mbak Ayu. Iya, terima kasih perkenalan singkatnya Mbak Mundi. Mungkin lanjut ke Mbak Rima. Ya, halo teman-teman WCC Jombang dan juga teman-teman audiens. Perkenalkan, nama aku Nafila Ikrima, boleh dipanggil Rima, dari PKBI Jawa Timur. Saya di PKBI Jawa Timur sebagai koordinator program anak dan remaja. Kalau sejauh ini yang kami lakukan di PKBI lebih kepada pencegahan dan juga penanganan gitu, dari berbagai isu terkait remaja hingga manula gitu. Kalau dengan teman-teman remaja lebih kepada edukasi di sekolah, di pondok pesantren, di komunitas, di teman-teman remaja dan juga kelompok-kelompok marginal gitu. Kalau sejauh ini yang kami lakukan, selain pencegahan juga ada penanganan. Kami ada klinik dan juga ada layanan-layanan yang berbasis masyarakat gitu, yang terjun ke masyarakat secara langsung untuk pemberian penanganan baik secara isu KB maupun isu-isu terkait edukasi remaja lainnya gitu. Ya, terima kasih Mbak Rima untuk perkenalannya. Jadi memang 2 orang ini ahlinya saat mendampingi penyintas seperti itu ya, dan sehari-hari memang kerja-kerjanya dekat dengan penyintas yang mungkin dia membutuhkan layanan aborsi aman lah. Sebelum ke situ saya ingin tanya dulu ke Mbak Mundi nih. Mbak Mundi kan sehari-hari sama penyintas korban kekerasan seksual lah. Apakah ada bisa diceritakan sedikit terkait korban yang mengalami kehamilan tidak diinginkan kemudian dia ingin akses aborsi aman, diceritakan sedikit. Oke, siap. Sebenarnya ada, kita sudah lama sih gitu, satu kasus gitu kan, anak baru waktu itu tahun 2021, anak itu masih baru mau masuk SMP. Jadi waktu itu mau kenaikan kelas gitu, kelas 6 akhir mau kelas 1 SMP. Jadi di awal-awal tahun ajaran baru gitu kan. Dia menjadi korban kekerasan seksual di mana pelakunya itu adalah masih saudara, yaitu kalau ininya
suami mbah budenya kayak gitulah. Gitu kan. Maksudnya bukan mbah kandungnya tapi mbah budenya kayak gitu. Nah, suami dari mbah budenya. Jadi si anak ini diperkosa sama dia manggilnya mbah gitu kan, sama mbah Pak D-nya itu tadi sampai hamil. Nah, gitu tahun 2021. Kasihan sekali. Nah, kejadiannya waktu itu saat puasa. Jadi kita dapat aduannya itu setelah hari raya. Pas setelah hari raya itu kita baru masuk kayak gitu, terus langsung kita dapat aduan dari korban tersebut dengan kondisi dia kehamilan waktu itu usia 2 minggu. Nah, waktu itu karena dia dengan pertimbangan dia masih usia anak, terus kemudian otomatis belum siap gitu kan menjalani proses kehamilannya gitu kan. Ibunya saja menjelaskan ke anaknya dia dia baru mens 2 kali. Baru mens 2 kali. Jadi dia nggak mens, terus kemudian perutnya itu kadang dia merasa mual kayak gitu kan, orang hamil gitu kan. Ibunya itu hanya menjelaskan kamu sakit emah. Oh. Iya, kamu sakit emah. Jadi anaknya itu nggak tahu kalau dia itu hamil gitu kan. Karena ibunya juga masih belum begitu tidak berani gitu lah menyampaikan gitu kan, masih nggak tega gitu lah kalau menyampaikan bahwa kamu ini sedang hamil, ada seorang anak di dalam perutmu kayak gitu, enggak diinformasikan sama ibu. Jadi disampaikan sama ibunya itu kamu sakit emah gitu. Terus kemudian akhirnya ketika dia merasa mual kayak gitu dikasih promah sama ibunya gitu kan. Dengan pertimbangan tersebut karena ibunya pun juga tidak siap gitu kan menghadapi anaknya dengan kondisi seperti itu. Terus kemudian akhirnya kita waktu itu ibunya pun juga ingin bahwa kalau bisa ini anaknya mendapatkan layanan aborsi gitu kan, terminasi kayak gitu. Akhirnya waktu kita berkoordinasi. Waktu itu usia kandungannya masih 2 minggu, 2 minggu menjalan 3 minggu gitu. Nah, balik lagi karena cukup sulit proses koordinasinya waktu itu, apalagi belum ada sebenarnya sudah ada aturan gitu kan, sebenarnya sudah ada aturan waktu itu PP nomor 36 ya, bukan kok PP, Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2016 nah gitu kan. Waktu itu sudah ada, tapi waktu itu belum di ini sama, karena ada ganjalannya KUHP yang waktu itu belum seperti saat ini gitu ya. Akhirnya lama proses itu, akhirnya dengan sangat terpaksa korban tersebut harus melanjutkan kehamilannya gitu. Itu sih Mbak Ayu pengalaman yang sampai sekarang saya pun juga masih sering berkomunikasi sama ibunya, dan sampai saat ini pun juga anaknya nggak tahu karena kan memang tidak begitu lahir itu langsung dibawa pergi, langsung diadopsikan gitu, saking nggak siapnya mereka. Itu sih pengalaman jadi, kami. akhirnya anaknya tidak diasosiasikan Jadi orang tuanya alias korban ini ya Kak ya. Betul. Jadi memang sebenarnya korban kekerasan itu juga membutuhkan sekali akses aborsi aman ini gitu kan. Lah menurut Kak Rima sendiri sebenarnya aborsi aman itu apa sih? Dan tadi Mbak Mundi juga sudah menyinggung terkait adanya aturan, tetapi kenapa implementasinya masih sulit gitu lah. Menurut Kak Rima sendiri bagaimana dengan aturan yang ada di Indonesia ini terkait aborsi aman? Aborsi aman sebetulnya adalah merujuk ke prosedur pengguguran atau kuretase gitu ya. Sebenarnya disclaimer, saya bukan dari latar belakang kesehatan atau latar belakang hukum, tapi ini sedikit yang saya ketahui juga terkait kuretase ya yang ada di negara kita begitu. Dan biasanya aborsi aman itu yang sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah memiliki izin, dalam klinik yang sudah memiliki izin, berizin dan sudah terstandarisasi begitu. Tapi memang di Indonesia masih cukup tabu informasi terkait hal ini, padahal informasi seperti ini memang harus di sounding ya ke semua teman-teman remaja, bukan sebagai ajakan untuk melakukan aborsi dan seksual tidak aman gitu ya, tapi sebagai informasi sebagaimana informasi kesehatan lainnya begitu ya. Kesehatan perempuan it's political, itu benar. Iya. Artinya memang aborsi aman ini dilakukan harusnya tenaga medis atau ahli khusus untuk menanganinya gitu kan ya. Bukan yang kemudian aborsi ini dilakukan di rumah yang itu pakai ramu-ramuan gitu kan. Nah, itu kan seperti itu. Kebanyakan kan karena mereka tidak tahu kalau sebenarnya ada akses aborsi aman, termasuk mungkin PKBI juga pernah mendampingi seperti itu ya.
Ya nanti kita akan tanya ke Mbak Rima gitu kan, pengalamannya selama ini mendampingi penyintas atau korban yang melakukan atau mengakses aborsi aman. Tapi saya ingin kembali ke Mbak Mundi ini. Kira-kira tadi sudah dijelaskan sedikit nih, ada nih kasus kekerasan seksual, kemudian korbannya baru menstruasi 2 kali kalau nggak salah tadi ya. Betul. Kemudian dia akhirnya hamil dan kehamilan itu memang tidak diinginkan, tetapi sudah dicoba untuk WCC Jombang mengakses aborsi aman, kemudian tidak jadi lah. Ini tantangannya apa sih Kak sebenarnya, ketika tantangan terbesar ya ketika mendampingi korban yang dia ingin mengakses aborsi aman? Ini sih kalau saya ininya lebih ke ini ya, norma gitu ya, maksudnya pandangan dari masyarakat kita itu yang masih menganggap bahwa ini ya oke, memang benar bahwa anak yang di dalam kandungan itu pun juga dia punya hak gitu kan untuk hidup ya. Saya pun juga jenengan meyakini terkait itu, tapi kan juga ada hal-hal yang harus dipertimbangkan ke depannya gitu kan. Nah, pandangan masyarakat terkait itu bahwa ya waktu itu saya masih ingat betul kena alasannya gitu kan. Saya sempat waktu itu yang saya pendampingan yang kasus yang terminasi itu, saya waktu itu sampai saya rujuk ke Dr. Sutomo waktu itu karena di Jombang ini sudah angkat tangan gitu kan. Di Jombang ini sudah angkat tangan, terus kemudian kita sampai rujuk ke Dr. Sutomo waktu itu. Nah, waktu itu pun juga tidak bisa dilakukan terminasi ya karena itu tadi bahwa anaknya ini sudah ada detak jantungnya, terus kemudian kalau di kondisinya sehat, ibunya pun juga sehat, hanya sehat fisik doang yang dilihat, tapi tidak sehat. Apakah psikologisnya ini juga sehat gitu kan? Padahal untuk mengandung gitu kan supaya tumbuh anak yang sehat, cerdas gitu kan, ibunya kan harus sehat baik fisik maupun sehat mental gitu. Kalau misalnya sehat secara mentalnya ini sudah tidak sehat, kan kandungannya pun juga dia juga akan mengalami masalah. Ketika lahir pun juga nanti juga perlu dipertimbangkan gitu kan. Apakah ini si anak ini pun juga akan lahir dengan kondisi yang benar-benar dia sehat, baik sehat secara fisik, tidak hanya sehat secara fisik, tapi apakah dia juga sehat secara mental? Karena kan otomatis masyarakat ini kan sudah banyak yang mengetahui, bukan rahasia lagi, tapi rahasia umum, publik tahu. Nanti otomatis kan bagaimana cap masyarakat gitu kan, stigma terhadap anak yang telah dilahirkan dari kasus kekerasan seksual ini. Nah, itu yang tidak dipikirkan oleh para pengambil kebijakan waktu itu. Jadi tantangannya itu ya di cara pandang dan cara pikir mereka yang katanya takut nanti kalau misalnya ada undang-undang nanti kami bisa dilaporkan, dipidanakan karena kan yang melakukan aborsi itu nanti bisa terkena pidana. Nah, kekhawatiran itu muncul. Terus kemudian juga ada tantangannya juga dari pihak kepolisian. Karena waktu itu aturannya kan harus ada rekomendasi dari kepolisian gitu kan. Salah satu tantangannya. Nah, kepolisian tidak mau mengeluarkan surat rekomendasi karena nanti kalau misalnya saya gugurkan hilang dong barang bukti. Nah, balik lagi ke proses hukum, padahal kan ngomong barang bukti kan bukti tidak hanya kehamilannya kan bisa di hasil USG-nya, terus kemudian hasil visumnya, alat bukti kan ada hasil visum salah satunya. Nah, itu pun juga mereka pun juga sempit gitu loh ya, pokoknya anak ini harus dilindungi, anak ini harus dilahirkan, tapi setelah dilahirkan apakah dia juga berpikir gitu kan, apakah mereka yang mengambil kebijakan bahwa nggak bisa, apakah juga akan memonitoring dan memantau anak ini psikologisnya bagaimana? Nah, itu gitu loh. Yang akan menghadapi anak ini siapa ya? Tetap orang tua, tetap keluarga gitu kan. Nah, mereka kalau keluarga aja nggak siap di awal loh, bagaimana dia bisa menerima anak ini ketika sudah lahir? Itu loh Mbak. Ya, apalagi anak juga butuh orang tua yang sehat secara fisik dan mental untuk menjaga atau mengikuti proses kembang anak gitu kan ya. Kalau ibunya sendiri tidak sehat, kemudian dia harus juga mensehatkan anaknya, itu kan juga problem lagi gitu lah. Dari cerita Mbak Mundi tadi bisa disimpulkan bahwa memang selama ini untuk akses aborsi itu hanya dilihat terkait kesehatan fisik saja, tetapi kemudian tidak mempertimbangkan apakah kesehatan mental ibu dan psikologis ibu itu baik
untuk atau menerima anaknya dengan baik gitu. Nah, itu yang absen ya selama ini Mbak Mundi ya. Nah, sekarang kan ada nih Mbak Mundi, itu kan tahun sebelum 2023 sepertinya Tahun ya. 2021. 2021. Artinya belum ada undang-undang baru yang sekarang digaungkan bahwa ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan reproduksi, di mana di dalamnya juga ada PP yang mengatur bagaimana aborsi itu juga sebenarnya dibolehkan seperti itu ya. Tapi apakah kemudian ini memang menjawab tantangan terkait aborsi aman gitu? Udah, Mbak Mundi bisa cerita apa sih kelemahan di dalam undang-undang tersebut gitu? Apakah itu bisa menjadi jawaban atas problematika akses aborsi yang ingin diakses oleh korban ini, Mbak? Sebenarnya itu juga masih belum jadi belum jadi jaminan ini ya, belum jadi jaminan mutlak bagi perempuan korban kekerasan yang itu mengakibatkan kehamilan, belum gitu kan. Karena sebenarnya tahun 2021 itu sebenarnya sudah ada undang-undang kesehatan gitu kan. Undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2016. Itu kan sudah ada terkait apa namanya bahwa aborsi itu boleh dilakukan, maksudnya aborsi itu boleh dilakukan di undang-undang kesehatan itu. Saya lupa pasalnya. Jadi di situ disebutkan aborsi boleh dilakukan hanya untuk gitu kan. Hanya untuk korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan, terus kemudian dan juga perempuan dalam kondisi kedaruratan medis, perempuan hamil yang dalam kondisi kedaruratan medis, misalnya kalau misalnya pasangan suami istri menikah, ketika ini kehamilannya diteruskan nanti bisa mengancam kejiwaan, misalnya si ibu ada sakit parah gitu kan, kalau misalnya kehamilan diteruskan nanti bisa membahayakan si ibu yang hamil. Nah itu kan kondisi kedaruratan medis. Nah itu sebenarnya di dalam undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2016 itu sebenarnya sudah mengakomodir ya. Sudah mengakomodir, tapi waktu itu masih terganjal dengan adanya KUHP. KUHP yang lama. Nah, KUHP yang baru sebenarnya sudah diperbaharui gitu, yang nomor 1 tahun 2023 kemarin kan sudah disahkan tuh di Dok, walaupun nanti secara menyeluruh implementasinya itu kan masih tahun 2026 ya, tapi kan sudah kan harusnya sudah mulai dipahami dan dipelajari gitu kan terkait KUHP yang baru itu. Nah, di dalam KUHP yang baru itu sama dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2016 waktu itu. Jadi di dalam KUHP itu pasal 463 kalau tidak salah. Nah, itu memang perempuan yang melakukan aborsi akan dikenakan tindak pidana penjara 4 tahun kecuali. Nah, di pasal 2-nya itu ada bunyi kecuali dia yang korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan dan perempuan hamil yang dalam kondisi kedaruratan medis. Ya, yang berisiko itu. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada. Nah, tapi terus kemudian akhirnya di undang-undang kesehatan yang terbaru yang kan diperbaharui jadi nomor 17 tahun 2023. Nah, tadi yang disebutkan Mbak Ayu. Nah, itu juga dijelaskan terkait syarat-syaratnya layanan kesehatan yang bisa yang bisa memberikan layanan aborsi aman. Nah, kemudian turun PP. Nah, tapi di PP-nya itu justru malah semakin mempersempit. Gitu loh. Di PP-nya ini justru malah semakin mempersempit. Yang dulu awalnya di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2016 waktu itu terkait layanan kesehatan yang boleh memberikan yang bisa memberikan layanan aborsi aman itu mulai dari tingkat puskesmas, tingkat bawah, tingkat puskesmas itu bisa gitu kan. Pokoknya yang jelas yang dia punya kompetensi yaitu dari tingkat bawah, dari tingkat puskesmas itu bisa memberikan layanan. Tapi di PP-nya itu dipersempit hanya layanan kesehatan pada tingkat lanjut. Gitu, pada tingkat lanjut dan yang ini atas pertimbangan tim medis. Bayangin, nah kalau misalnya kalau yang di aturan undang-undang yang lama itu kan yang undang-undang kesehatan yang lama itu ini ya bisa atas pertimbangan psikolog. Bisa atas pertimbangan psikolog. Tapi yang terbaru di PP-nya yang nomor 28 tahun 2024 yang baru disahkan tahun kemarin yang sempat rame itu
Nah, itu berdasarkan pertimbangan tim medis ya pasti akan mengalami hal yang seperti saya alami kemarin gitu kan. Karena ini kondisinya sehat bayinya, ibunya juga sehat. Jadi mungkin nggak apa-apa lah kalau misalnya ini dilanjutkan. Nah, seperti itu waktu itu saya sama Mbak Luki PKBI waktu itu sempat debatable tuh sama apa namanya dokternya loh. Oke, fisik sehat, tapi kan bagaimana psikologisnya? Ya mereka menjawabnya, "Ya nanti kami dampingi sama psikiater," kayak gitu. Nanti pasti kita dampingi, kita pantau, kita siapkan dia untuk menjalani kehamilan. Hello, ini kehamilannya nggak sampai lama loh ya. Ini dia pasti akan menjalani, dia akan merasakan hal-hal yang berubah dalam tubuhnya gitu kan. Ada sesuatu yang menendang-nendang. Nih gimana ini ibunya kalau menjelaskan ke anaknya bahwa itu loh ada anak dalam kandunganmu. Padahal ibu sampai usia 3 bulan aja anaknya lo nggak tahu. Kamu lo sakit mah, ibunya aja lo menjelaskan bagaimana ibunya akan menjelaskan ke anaknya gitu. Masih usia SD dengan bahasa yang seperti apa gitu kan. Nah seperti itu, terus kemudian akhirnya kami pun ibunya waktu itu pun juga akhirnya dengan sangat terpaksa pun juga menerima kondisi tersebut karena dokter pun juga menyampaikan, Mbak kalau ini nggak bisa kalau misalnya dipaksakan dari pihak yang melakukan anestesi aja nggak berani. Nanti kalau misalnya nggak berani kalau dilakukan apa waktu itu yang disampaikan bisu total, nggak mungkin nanti kalau terjadi pendarahan terus kemudian sampai hilangnya nyawa gimana? Ya akhirnya kami kan nggak mungkin gitu kan. Ada juga oke, ibunya akhirnya dengan sangat berat hati saya sampaikan waktu itu ke ibunya langsung nangis waktu itu. Oh Bu, gimana ini harus dipilih mau menyelamatkan bayinya atau menyelamatkan anak jenengan gitu. Yos akhirnya ibunya dengan berat hati ya waktu itu pun dengan kecewa dan lain sebagainya akhirnya masih belum bisa diajak berpikir, terus akhirnya kita pulang ya. Yang terpenting akhirnya waktu itu ya kondisi si anaknya, karena dia pengen melihat anaknya pun juga melihat anaknya terus bersekolah dan lain sebagainya ya kalau misalnya pakai pertimbangan tim medis ya nanti akan terjadi seperti itu akan lagi. sama saja ya Betul, artinya. jadi kan masih walaupun ada undang-undangnya itu loh masih belum mengcover secara penuh gitu loh. Kebutuhan korban untuk pemulihan. Karena ngomong pemulihan kan padahal di Undang-Undang TPKS kan jelas di pasal 60 itu ngomong korban itu mempunyai hak pemulihan rehabilitasi medis sama rehabilitasi mental dan sosialnya. Jadi adanya undang-undang terbaru ini justru belum menjawab apa yang dibutuhkan oleh korban, termasuk adanya aborsi aman gitu. Kalau nggak salah itu juga semakin memperrumit untuk rekomendasinya ya Mbak Muni ya. Tadi Mbak Muni bilang bahwa kalau sebelumnya itu hanya dari psikolog gitu kan, tapi sekarang juga dari tenaga medis, kemudian kalau nggak salah juga dari penyidik dan Dewan Pertimbangan gitu. Jadi di dalamnya juga ada rekomendasi-rekomendasi yang bukan hanya dari satu orang, tapi ada beberapa pihak yang itu juga harus mengeluarkan surat rekomendasi agar korban bisa mengakses aborsi aman. Jadi selama ini memang aborsi aman ini juga masih menjadi PR akhirnya ya untuk bisa korban ini bisa mengakses lah. Untuk PKBI sendiri ini apa saja sih yang dilakukan PKBI agar layanan atau informasi terkait aborsi aman ini dekat dengan masyarakat khususnya bagi penyintas, Kak? Iya. Memang dilematis ya untuk kita karena ada banyak hal yang perlu dilindungi juga begitu dalam kasus seperti ini. Kami memahami bahwa dari setiap rumah sakit maupun tenaga kesehatan juga tidak ingin beresiko ya dalam memberikan pelayanan begitu karena ada banyak hal yang perlu dilindungi di sana termasuk tenaga medis dan lain-lain. Maka sebisa mungkin tidak berbenturan dengan undang-undang. Memang yang perlu dibenahi di sini adalah undang-undangnya begitu. Bagaimana opsi-opsi lain supaya bisa memberikan layanan kepada korban tapi juga tetap memberikan rasa aman bagi pelaksana termasuk kepolisian, pihak kesehatan maupun rumah sakit maupun klinik begitu yang memberikan layanan. Kalau dari PKBI sebetulnya lebih kepada langkah pencegahan atau preventifnya. Kalau dari kami berharap bahwa setiap perempuan bisa memiliki hak atas tubuhnya yang mana dia sudah teredukasi gitu. Kalau anak-anak maupun dia akan bilang, ya saya mau menggugurkan misalkan, tapi dia tidak tahu resiko-resikonya itu juga sangat sama saja begitu. Sehingga PKBI menyoroti kembali terkait hal ini adalah kami memberikan layanan untuk konseling KTD begitu. Konseling yang jelas adalah kami lakukan terlebih dahulu untuk konselingnya begitu. Konseling KTD ini juga berlaku kepada korban yang terindikasi kehamilan atau tidak begitu. Maka dari itu selain konseling di dalam layanan kami juga memberikan edukasi kepada teman-teman remaja gitu ya. Teman-teman remaja terkait resiko-resiko dalam hubungan gitu.
tidak hanya kehamilan tapi juga STD atau infeksi menular seksual atau juga resiko-resiko ada penyakit menular seksual lainnya. Karena beberapa remaja itu merasa bahwa hubungannya yang pacaran berlebihan itu cuma hamil aja gitu loh resikonya. Begitu. Dan juga beberapa perempuan terutama anak di sini yang kami cukup miris adalah mereka tidak sadar bahwa mereka menjadi korban. Itu sama yang diceritakan sama Mbak tadi ya, dia nggak sadar kalau hamil, dia nggak sadar kalau dia di dalam rahimnya ada tumbuh janin gitu. Dia nggak tahu karena sebenarnya tidak teredukasi. Nah itu yang menjadi hal yang sedih gitu. Bagaimana orang tuanya pun bingung gimana cara menjelaskan, karena kembali lagi orang tuanya juga belum teredukasi begitu. Sehingga yang bisa kami lakukan adalah kalau kami memberikan edukasi selain kepada anaknya juga kepada orang tuanya begitu. Dan advokasi yang kami lakukan sejauh ini dari case yang pernah kita dampingi juga itu juga termasuk terlambat Mbak. Kami juga baru mengetahui bahwa dia sudah mengandung selama 6 bulan gitu. Kalau di undang-undang kami rasa yang lama kan 8 minggu ya. Kalau sekarang bisa dilakukan tindakan selama 14 minggu ya. Di KUHAP-nya. Di KUHAP-nya. Dan itu kami rasa ada kelonggaran yang mana tentu masih harus banyak pertimbangan begitu. Dan kami rasa bisa disiasati nih Mbak sebetulnya kalau terkait medis. Kalau sekarang di psikologi itu sudah masuk medis karena ada spesialisasi untuk secara psikologi maupun psikiatri begitu. Kalau kemarin kami mendampingi untuk anak kasus anak 16 tahun yang dimana dia hamil, balik lagi karena dia tidak tahu kalau dia hamil gitu. Sehingga cukup terlambat. Maka langkah pencegahan selain edukasi, advokasi dilakukan juga di kepolisian gitu. Kalau sebetulnya kepolisian juga harus sudah memahami terkait kontrasepsi darurat gitu sebagai metode awal untuk proses penanganan pada korban begitu. Namun kembali lagi kontrasepsi darurat hanya bisa diberikan selama 3 kali 24 jam atau 72 jam maksimal dari proses terjadi hubungan seksual yang mana beresiko begitu. Selain adanya kontrasepsi darurat juga harus diadakan PrEP atau pencegahan HIV. Nah, kita kan tidak tahu ya pelaku ini punya HIV atau tidak, atau mungkin adanya infeksi menular seksual lainnya begitu, sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh PKBI terhadap korban itu bila kurang dari 72 jam akan kita berikan saran-saran tersebut sesuai dengan dokter begitu. Dan juga pemberian PrEP atau mungkin pencegahan HIV, kemudian konseling secara psikologis itu jelas kami berikan. Dan juga konseling kepada orang tua yang harus terpisah dengan anaknya gitu ya. Konseling yang terpisah supaya pemahamannya akan berbeda. Supaya pemahaman itu sama gitu loh, walaupun mereka berbeda pandangan terhadap hal ini. Dan untuk pencegahannya kami juga bekerja sama tuh dengan BKKBN ya untuk memberikan terkait edukasi kontrasepsi. Karena ternyata menjadi korban kekerasan seksual hingga hamil itu tidak hanya anak dan remaja, bahkan yang sudah dewasa dan menikah itu juga beresiko untuk terkena ini menjadi korban dari kekerasan seksual hingga kehamilan gitu. Kalau yang kami datang kepada kami untuk melakukan konseling itu kebanyakan bahkan sudah menikah atau usianya sudah di atas 25 tahun. Dan mereka bahkan masih banyak juga yang masih belum tahu apakah usia saya 8 bulan ini bisa digugurkan, bahkan seperti itu. Wah, pasti berbahaya Bu. Berbahayanya bukan hanya kepada kami tapi ibu juga gitu. Berbahayanya beresiko itu bukan hanya pada janin tapi juga pada ibu ya, karena sudah di atas usia 14 minggu itu yang edukasi yang kami dapat ya di PKBI dari dokter yang terus mensounding terkait hal ini, bahwa kehamilan itu krusial sekali gitu. Dan juga yang bisa kami lakukan adalah melakukan edukasi selain kepada remaja, orang tua dan juga pihak-pihak yang terkait. Jadi memang prosesnya cukup luar biasa di kepolisian itu. Dan betul tadi harus ada surat rekomendasi, bahkan untuk visum itu pun harus surat rekomendasi ya Mbak, kalau dari kepolisian. Itu yang menyulitkan. Kalau misalkan 14 minggu pun biasanya surat turun semua itu membuat kehamilannya lebih dari itu, sehingga sulit untuk dilakukan. Proses koordinasinya ulet banget gitu kan. Padahal kehamilan nggak mungkin kan nungguin gitu kan. Iya, nggak mungkin di pos dulu nih. Harusnya bisa dieksekusi karena nunggu surat turun ini akhirnya kehamilannya bertambah gitu kan ya. Betul. Iya. Karena juga ini juga sih Mbak, kurang transparansi terkait akses kesehatan yang bisa diakses, dan pemerintah tidak mengedukasikan hal tersebut gitu. Di rumah sakit ini bisa, ini bisa untuk diakses. Dan edukasi itu cukup tertutup, bahkan hanya bisa diakses oleh pihak kepolisian yang tahu. Itu memang menjadi PR dan cukup dilematis juga karena remaja-remaja kita bahkan tidak tahu, sehingga mengakses aborsi yang tidak aman. Yang ilegal itu sih yang menjadi PR bersama. Iya, kan sebenarnya kan harusnya kan munculnya undang-undang itu kan untuk menjawab itu tadi, supaya remaja-remaja yang
dia mengalami kehamilan, mengalami KTD itu tidak melakukan aborsi yang tidak aman. Makanya kan kemudian kan makanya dibutuhkanlah yang namanya fasilitas gitu kan, tenaga medis yang dia punya kapasitas untuk memberikan layanan aborsi aman. Betul. Gitu kan. Sebenarnya kan tujuannya di situ gitu kan. Supaya ini tidak lagi yang ngomong-ngomong nanti hilangnya nyawa dan lain sebagainya kayak gitu kan. Karena kalau melakukan aborsi tidak aman kan otomatis nanti pun risikonya juga luar biasa gitu kan ya. Nah, undang-undang ini sebenarnya kan harapannya kan bisa mengatasi risiko-risiko tersebut, bisa memperkecil lah risiko-risiko tersebut. Tapi faktanya dan realitanya juga tetap aja susah gitu. Bahkan dengan korban itu kami sampai berpikir bahwa bagaimana saat anak itu lahir gitu, apakah dia bisa menyusui anaknya yang wajahnya mirip pelaku misalkan, apakah dia bisa menyusui anaknya, memberikan dia tubuhnya lagi gitu, lagi-lagi tubuh perempuan kan yang harus dikorbankan. Kondar aja kemarin itu pengalaman saya ya. Kondar aja kemarin juga si orang tuanya itu pun juga mandiri loh, beli sendiri gitu kan, beli sendiri supaya kan dia korban perkosaan, tidak dikasih harusnya kan visum, tahu dia korban keperkosaan kan, masih baru gitu kan, maksudnya hari ini perkosaan terjadi hari ini, terus kemudian pelaporannya besoknya gitu kan, masih baru kan biasanya harusnya kan dikasih kondar gitu kan, supaya dia tidak, itu lo nggak dikasih ketika visum kemarin. Nah itu juga tidak diinformasikan, akhirnya ibunya itu inisiatif cari-cari informasi, terus akhirnya dapat informasi juga dari salah satu tenaga kesehatan juga, terus kemudian akhirnya dia pun juga bayar mandiri gitu kan untuk akses itu tadi gitu kan. obatnya. Jadi memang harusnya memang diinformasikan itu. Betul, yang legal dan bisa diakses secara aman ya oleh masyarakat gitu. Ya, jadi kalau dari ceritanya Mbak Mudi dan Kak Rima tadi bahwa sebenarnya bukan hanya korban kekerasan seksual yang membutuhkan, tapi ibu yang dia tidak mengalami kehamilan tidak diinginkan gitu kan, untuk bisa akses terkait aborsi aman ini, akhirnya karena tidak ada akses ataupun informasi, mereka melakukan aborsi ilegal yang itu justru membahayakan baik anaknya sendiri yang di kandungan maupun ibunya gitu kan. Ya, jadi lagi-lagi adanya aturan atau undang-undang itu belum tentu menjawab permasalahan bagi masyarakat gitu kan. Apalagi tadi kepolisian atau pihak APH-nya sendiri aja nggak tahu nih ketika ada korban kekerasan seksual yang dia mungkin teridentifikasi hamil karena sudah adanya hubungan seksual tadi, tapi tidak segera ditangani. Apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Tapi justru inisiatif itu datang dari keluarga sendiri. Lah itu kalau keluarganya teredukasi ya. Bagaimana dengan keluarga atau masyarakat yang mereka tidak mendapatkan edukasi gitu ya. Teman-teman semua mungkin di sini kalian pernah mengetahui atau ada orang-orang di sekitar kalian yang butuh untuk akses informasi terkait aborsi aman ini, boleh nih bisa menghubungi Mbak Mundi di call layanannya WCC Jombang dan juga Kak Rima gitu kan sebagai PKPI Jawa Timur gitu. Karena juga ini sudah di akhir perbincangan kita, saya ingin satu kalimat saja, satu lagi gitu kan ya Mbak Mundi, Mbak Rima, apa sih harapannya ke depan terkait akses aborsi aman bagi masyarakat ini, khususnya untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh penyintas atau korban kekerasan seksual. Kak Rima dulu deh. Ya, monggo Kak Rima. Saya. Harapannya sih banyak ya, nanti jadi 2 sesi dong benar. Tapi sejauh ini kami berharap ya bahwa semua penyintas kekerasan seksual itu mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman dan terpercaya gitu. Dan pemerintah juga diharapkan bisa menyediakan akses kesehatan aborsi aman yang terbuka dan berlisensi aman gitu. Dan informasi ini harus bisa diakses oleh semuanya, bukan untuk informasi melegalkan aborsi ya secara terang-terangan atau mungkin secara keras begitu ya, tapi lebih kepada informasi pada kesehatan perempuan kembali lagi. Dan kami harapkan juga remaja semakin banyak teredukasi terkait kekerasan seksual dan sama-sama ya mampu mencegah supaya tidak terjadi kehamilan tidak diinginkan gitu. Nah, Kalau Mbak Mundi? Kalau saya pribadi ya, kalau misalnya tadi kan dari segi pencegahan ya, kalau misalnya itu sudah terlanjur terjadi gitu kan, jadi sebisa mungkin ini sih terkait harapannya sih implementatifnya gitu kan, implementatif dari undang-undang. Sebenarnya undang-undang itu kan sudah bagus, tapi kan implementatifnya itu, lebih ke harapannya sih implementatifnya jangan terlalu panjang lah gitu, maksudnya kan bisa mempersingkat gitu kan, mempersingkat, terus kemudian akses layanan untuk aborsi
aborsi aman itu pun juga jangan terlalu dipersulit gitu kan, karena kan tujuannya kan baik supaya mereka yang mengalami KTD kan memang kan sudah dibuktikan dengan bahwa dia memang korban perkosaan dengan adanya laporan polisi. Gitu kan, salah satu syarat untuk untuk bisa akses layanan aborsi. Terus kemudian kan tidak dipersulit bahwa harus tingkat lanjut yang bisa melakukan gitu kan. Terus kemudian juga selain itu kan juga ada perlindungan kan, karena sudah ada undang-undang, terus ada perlindungan juga bagi tenaga medis biar mereka pun juga tidak setengah hati untuk melakukan hal itu gitu, untuk memberikan layanan tersebut, karena kan sebenarnya tujuannya kan juga supaya korban-korban kekerasan seksual itu tidak melakukan aborsi yang tidak aman gitu kan. Betul. Karena kan dampaknya itu pun juga sangat luar biasa, supaya angka-angka kematian ibu dan anak itu pun juga bisa bisa menurun gitu loh. Kalau misalnya mereka melakukan aborsi yang tidak aman, terus kemudian salah, ngawur gitu kan, banyak sekali kan mitos-mitos yang terjadi di luar sana, yang di luar sana cara aborsi itu yang harus pakai nanas, yang lompat-lompat kayak gitu kan, macam-macam. Ada juga yang katanya dikasih odol kayak gitu juga. Nah, itu kan bagaimana dengan kondisi reproduksinya anak gitu kan, reproduksinya perempuan itu. Nah, salah satu tujuannya kan ke sana. Jadi kan ya memang benar ya harus dilakukan konseling, bahwa konselingnya itu kan memang harus benar-benar bahwa ini memang kebutuhan itu bukan karena yang ikut-ikut, bukan karena yo aku hamil ya nggak apa-apa kan, ada aborsi aman kan, juga kayak gitu juga kan gitu kan. Jadi kan biar implementatifnya itu juga lebih bisa kita monitoring bersama juga, itu sih harapan saya. Iya, terima kasih. Jadi artinya kita mendukung adanya aborsi aman ini bukan kemudian biar orang yang melakukan hubungan seksual tadi bisa seenaknya saja gitu kan, ya udahlah aku lakukan aborsi karena aborsi aman. Tidak, tetapi kita lebih mementingkan hak kesehatan seksual reproduksinya perempuan dan anak-anak yang lahir agar tetap sehat gitu, karena anak yang sehat dimulai dari ibu yang memang sehat secara fisik maupun psikologisnya gitu. Terima kasih kepada Mbak Mundi dan Kak Rima yang sudah berbagi cerita baiknya di sini di podcast kali ini, dan juga teman-teman semua yang setia untuk mengikuti kita bertiga diskusi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan teman-teman ketika apa sih yang dilakukan ketika ada korban atau perempuan yang mengalami kekerasan seksual di sekitar kita gitu, karena suara perempuan itu patut untuk didengarkan, dan kita sesama perempuan jangan stigma negatif kepada perempuan sebelum kita tahu apa yang terjadi pada perempuan itu sendiri gitu. Dan juga terima kasih juga karena teman-teman mendengarkan kita, dan selamat beraktivitas lagi untuk Mbak Mundi dan Kak Rima. Semoga menambah semangat untuk menjalankan aktivitasnya hari ini gitu kan ya. Saya akhiri, Ayu dari WCC Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakak-kakak. Terima kasih Mbak Rima.